Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita masih bertemu melalui secara virtual gitu ya. Belum bisa bertemu secara tatap muka, tetapi kita percaya bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi relasi kita, tidak akan mempengaruhi juga berkat yang akan kita terima dari Tuhan melalui perenungan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Oleh karena itu sebelumnya mari kita bersama berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kehidupan kami Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara setiap detail di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, dengan segala syukur kami oleh karena berkat-Mu, kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan kami renungkan bersama ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi satu semangat dan daya bagi kami untuk kami meneruskan perjuangan kami di dunia ini di tengah situasi yang menyenangkan, menyedihkan, dan segala hal yang kami rasakan. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, satu bagian perikop yang berjudul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ada sebuah lagu anak-anak yang mungkin kita sering nyanyikan atau kita sering ajarkan kepada anak cucu kita begitu. Lagunya berjudul Kasih Ibu. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak semuanya pasti tahu lagu ini. Lagunya kira-kira begini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu gambaran lirik lagu yang menggambarkan bagaimana besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya, yang kasih itu tidak akan terbatas oleh waktu, kasih itu tidak akan terbatas oleh peristiwa, karena kasih itu akan terus berlanjut. Kasih itu akan hidup sepanjang masa, bahkan dikatakan
Kasih ini nggak meminta, tapi kasih ini hanya memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gambaran kasih ini pula yang mungkin bisa menjadi gambaran kita yang dekat tentang bagaimana gambaran kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dekat dengan orang tua kita dekat orang-orang yang kita kasihi, dan ketika mereka membagikan kasihnya kepada kita, mungkin gambaran itu, gambaran lagu yang tadi kita nyanyikan, itu menjadi gambaran yang dekat atau nyata bagi kita tentang kasih Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin bisa dibilang kasih yang melampaui kasih antara manusia dengan manusia begitu. Dan tak terbatasnya kasih Allah kepada manusia pun juga dinyatakan di dalam teks yang kita baca pada hari ini. Digambarkan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Ia mengungkapkan bahwa betapa aku mengasihi engkau, aku telah membawa engkau keluar, aku telah membawa engkau pada satu kebebasan, pada satu keselamatan. Bahkan kalau dulu perbandingannya adalah, kalau dulu konteksnya ada Allah yang diperbandingkan, Allah siapa yang paling hebat begitu, sehingga mempengaruhi konteks ini juga. Sehingga di dalamnya dinyatakan bahwa aku mengasihi engkau, aku membuat engkau keluar, bahkan aku menggantikannya dengan orang-orang gitu. Sehingga itu bukan dalam arti bukan dalam arti kita mengorbankan orang lain untuk kesenangan kita, tetapi kita pahami dalam konteks waktu itu. Ketika orang saling mempertentangkan Allah dan mengatakan bahwa Allah siapa nih yang paling hebat. Kalau kita menang berarti Allah kita yang paling hebat. Itu untuk menyatakan konteks pada waktu itu. Tetapi intinya adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya bahwa ia begitu mengasihi manusia. Mengasihi bangsa Israel pada waktu itu, bahkan juga mengasihi kita hingga saat ini. Nah, mungkin tapi ketika kita berbicara tentang kasih yang Allah tunjukkan kepada kita hingga saat ini, mungkin kita akan bertanya, lalu kalau kasih itu ada, kenapa kemudian situasinya nggak berubah sekarang ini? Kenapa situasi yang kita rasakan sekarang ini, situasi pandemi, situasi tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, kenapa masih saja nggak ada perubahan kalau kasih Allah itu nyata kepada kita? Gitu. Bahkan mungkin di kita yang kecewa dalam artian kalau dulu kemarin sempat diumumkan bahwa kita bisa beribadah di gereja mulai tanggal 2 Agustus. Ternyata ada pengumuman lagi kalau ibadahnya gak jadi tatap muka. Ibadahnya masih harus tetap di rumah gitu. Harus tetap ibadah di rumah masing-masing yang dilayani melalui live streaming. Mungkin itu bagi sebagian kita merasa bahwa loh kok gini gitu, membuat kita kecewa begitu. Atau mungkin juga ketika pengumuman kemarin diumumkan bahwa boleh beribadah di gereja mulai tanggal 2 Agustus, tetapi yang bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang lebih dari 65 tahun, diharapkan tetap beribadah di rumah gitu. Nah mungkin juga ada dari sebagian dari Bapak Ibu saudara-saudari atau sebagian dari Bapak Ibu yang sudah adioswo merasa bahwa loh kok gini sih, kok kami dikucilkan, merasa kok kami gak boleh datang padahal kami rindu gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kasih yang dinyatakan oleh Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan mendidik kita, dan cara Tuhan memelihara kita, itu tidak senantiasa menuruti setiap keinginan kita gitu. Setiap keinginan kita, kalau kita mau beribadah di gereja ya pokoknya itu harus terpenuhi, pokoknya itu bakal terpenuhi. Kalau kita mau ketemu sama orang, ya sudah cuek aja. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan berjalan bukan seperti itu. Tuhan mengasihi dan Tuhan memelihara kita bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apa sih yang terpenting dalam kehidupan kita begitu. Nah, kalau kita merefleksikan di dalam Alkitab, cerita-cerita Alkitab bagi Bapak Ibu Saudara yang senang membaca Alkitab, di dalam Alkitab itu banyak cerita-cerita atau kisah yang menggambarkan bagaimana Allah memelihara kehidupan. Mulai dari kisah penciptaan
sampai dengan kisah akhir Roh Kudus menunjukkan bagaimana Allah itu memelihara kehidupan kita gitu. Dan pemeliharaan kehidupan yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan saat ini kepada kita adalah dengan menginginkan supaya kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Misalnya begitu. Kalau kita beribadah di gereja ya bisa saja. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kemudian kita selaras? Apakah kemudian kita mengiyakan, kita mengaminkan pemeliharaan yang telah Tuhan upayakan itu dalam diri kita? Apakah kalau kita ibadah di gereja itu kita semakin mendekatkan dengan Tuhan? Ataukah justru semakin menjauhkan diri kita dari pemeliharaan Tuhan? Karena kita nantang Tuhan gitu. Nah, beribadah di rumah menjadi satu wujud bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan menjauhkan kita dari kecelakaan. Tuhan menginginkan kita supaya kita mengupayakan kehidupan bersama. Dan oleh karena itu, kasih yang Tuhan berikan, pemeliharaan yang Tuhan berikan tidak selalu bisa memuaskan kita. Tetapi percayalah, kasih dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita selalu menjadi hal terpenting atau yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun terkadang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, hayatilah kasih Tuhan, rasakanlah pemeliharaan Tuhan, dan kehidupan kita akan terus bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaannya. Selamat merenungkan sabda Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan dan langkah keseharian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami merefleksikan tentang kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan, seringkali justru kami dibuat kecewa. Seringkali kami justru merasa bahwa kok seperti ini. Kami merasa bahwa kok tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi saat ini Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu kepada kami bukanlah kasih, bukanlah pemeliharaan yang hanya berpusat pada keinginan kami, tetapi berpusat pada hal yang terpenting di dalam hidup kami, yaitu tentang mengupayakan dan memelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merefleksikan setiap kehadiran, pemeliharaan dan kasih-Mu dalam hidup kami, dan ajar kami untuk kami bisa juga dengan sabar menjalani setiap situasi yang kami hadapi saat ini. Kendati pun kami masih beribadah di rumah masing-masing dan masih harus memupuk hasrat kami, harus menumpuk hasrat kami untuk kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kami percaya itu adalah bagian dari kasih dan pemeliharaan-Mu atas kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.